Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada, dan semua untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita renungan singkat yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan yang akan memotivasi kita dalam menjalani hari-hari kita, saudaraku yang baik. Baik itu perjalanan kita menyenangkan atau tidak, maka renungan singkat ini akan menguatkan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya himbau supaya selalu menjaga kesehatan dan kokoh dalam imannya. Jangan gampang digoyahkan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya akan memberikan judul renungan kepada kita pada saat ini. Tetaplah mengucap syukur. Sekali lagi, tetaplah mengucap syukur. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur bukan hal yang gampang untuk dilaksanakan. Mungkin kalau dalam keadaan baik, pasti saudara gampang untuk dilakukan, gampang untuk diucapkan. Tetapi bagaimana dengan keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak menyenangkan hati kita, diri kita? Apakah kita sanggup mengucap syukur kepada Tuhan? Saya rasa saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak disertai dengan iman atau tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, pasti saudara sulit untuk kita lakukan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan bagi kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau sampaikan renungan firman Tuhan kepada kita dengan ayat yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dikatakan demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa kita harus mengucap syukur? Dan bagaimana yang kita lakukan untuk bisa kita mengucap syukur dalam segala hal? Apa yang harus kita miliki, saudara, supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat 12 dikatakan demikian: aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, ayat 13, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ini adalah doa seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Daud atau David. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa
dalam segala hal. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur. Pengucapan syukur adalah perintah Tuhan. Tidak ada kata baru aku mengucap syukur kalau ada dan jikalau. Tapi mengucap syukur, saudara, adalah perintah Tuhan. Makanya di dalam ayat Alkitab tadi mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Artinya, mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Dan mengucap syukur, saudara, bukan hanya satu sisi, tetapi harus kita mengucap syukur dalam dua sisi. Yaitu kita harus mengucap syukur dalam keadaan baik, dan kita juga harus mengucap syukur dalam keadaan tidak baik. Artinya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita, saudara, seluruh apa yang kita alami, seluruh apa yang kita hadapi, seluruh apa yang kita jalani, seluruh apa yang kita hidupi, saudara, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Sungguh besarlah kuasa dalam mengucap syukur. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dari awal tadi saya katakan bahwa kata ini tidak gampang untuk diucapkan. Berat, saudara, kalau kita berpikir, Pak, bagaimana aku harus mengucap syukur sementara keadaan saya tidak baik, keuangan saya tidak baik, keluarga saya kacau balau, pekerjaan saya belum ada, saya sakit berhari-hari, bahkan saya masuk rumah sakit. Bagaimana saya mengucap syukur? Apa yang saya ucapkan syukur? Apakah saya mengucap syukur karena saya sakit? Apakah saya mengucap syukur karena keadaan saya tidak baik? Artinya sudah jatuh ditimpa tangga, tetapi aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang indah, saudara, berkasih oleh Tuhan. Ya, kenyataannya, saudara, yang kita lihat sehari-hari, orang gampang mengucap syukur ketika dia diberkati Tuhan, ketika jabatannya naik, ketika keluarganya diberkati, ketika dia sehat-sehat. Dia pasti gampang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tetapi ketika dia tidak baik-baik keadaannya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, susah mengucap syukur. Yang ada merengek-rengek, meraung-raung, saudara. Ya, kalau kita lihat mukanya, muka orang yang sedang di belakang itu, saudara, murung kali, diganggu sedikit emosi, tersinggung cepat karena keadaannya tidak baik. Tetapi orang yang punya iman kepada Tuhan, orang yang sangat dekat sama Tuhan, saudara, dikasih oleh Tuhan, saya percaya dalam segala keadaannya pasti selalu mengucap syukur, selalu bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang saya alami, saya tahu di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah bagi saya. Haleluya, saudara, dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya mau ajak kita bahwa memang tidak gampang mengucap syukur, tetapi kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Daud, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca ceritanya di dalam Alkitab, itu tidak gampang, saudara.
itu tidak enak, ya. Dia dikejar, dia dibunuh saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dia tidak dipandang oleh saudara-saudaranya, ya. Tetapi dia tetap melakukan yang namanya mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi lihat saudara apa yang dialami oleh Daud di dalam dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan saudara dia capai saudara. Kata cukup itu luar biasa saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Ketika seorang pendeta menanyakan sama saya, mana yang kamu pilih? Banyak uang atau ada uang atau cukup ada uang? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya menjawab dengan satu kata saudara, yaitu cukup. Ditanya kenapa kamu harus memberikan jawaban dengan kata cukup? Ya, karena saya dalam hidup ini, apapun yang saya alami, saya tetap mencukupkan. Saya pasti percaya cukup saudara. Artinya saudara, karena saya mau mengucap syukur kepada Tuhan, ya, dengan segala keadaan apapun yang saya alami saudara. Sampai detik ini saudara, ucap syukur itu selalu ada dalam kehidupan kami, ya. Setiap saat, setiap detik, ya, teratuk aja kaki saya di batu saudara, saya ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya. Sakit memang saudara, kaki itu kena batu, sakit. Tetapi tetap mengucap syukur saudara. Itulah kehidupan kita, harus tetap mengucap syukur. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kata pendeta ini, oh iya ya, cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup beli motor, cukup untuk segalanya. Puji Tuhan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya, cukup semuanya, ya. Makanya dalam kehidupan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Makna dari mengucap syukur saudaraku dikasihi oleh Tuhan adalah satu, kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Artinya saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang pegang kendali hidup kita saudara. Tidak ada sesuatu pun di luar kendali Tuhan. Semua ada dalam kuasa dan keadil dan kendali Tuhan, ya, kedaulatannya, termasuk peristiwa-peristiwa di kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua kondisi situasi kehidupan kita saudaraku dikasihi oleh Tuhan, susah atau senang, gagal atau sukses, kita sedang mengakui Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Itu makna pertama saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya, kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan yang selalu memegang kendali dalam kehidupan kita, Tuhan yang selalu berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita. Itu yang pertama saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita menerima sepenuhnya situasi dan kondisi hidup ini dengan mengucap syukur. Itu makna yang kedua. Kita menerima sepenuhnya situasi dan kondisi hidup ini dengan mengucap syukur. Artinya saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dengan mengucap syukur kita menunjukkan bahwa dengan sepenuh hati menerima situasi dan kondisi kita. Kita tidak mempersalahkan pihak lain. Kita tidak mencari kambing kita saudara.
Di luar sana sudah banyak kambing hitam. Ya, kambing hitam ditemui di mana-mana, saudara. Kalau kita ke kandang sapi, tapi ya, ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, bahwa kita menerima semua itu dengan pengertian bahwa hal itu terjadi. Atau sehat, atau sakit, gagal atau sukses, susah atau senang, rugi atau untung, atas izin Tuhan bagi kita. Itu makna yang kedua. Menerima sepenuhnya situasi dan kondisi hidup ini. Yang ketiga adalah kita menyadari bahwa semuanya ialah sebuah kepercayaan. Kita menerima semuanya, saudara. Kita menyadari bahwa semuanya ialah sebuah kepercayaan. Kalau kita bisa sehat, itu suatu kepercayaan. Kalau kita sakit, itu juga suatu kepercayaan. Ya. Apa yang kita ucapkan, saudara, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya selalu perkatakan yang baik. Selalu ucapkan yang baik. Selalu ucapkan kata-kata yang memberkati diri sendiri, yang memberkati orang lain, yang memberkati keluarga kita. Jangan suka melakukan kata-kata yang tidak baik, saudara. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah apa yang keluar dari mulutmu itu, ya, yang baik-baik saja. Jangan yang buruk-buruk, saudara. Nanti sedikit keluar kaki 4, sedikit keluar kaki 2, sedikit keluar kaki berapa lagi itu. Banyak kakinya, ya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita menyadari semuanya itu. Kalau kita gagal, itu juga suatu kepercayaan. Kalau kita memiliki sesuatu, itu juga suatu kepercayaan. Kalau kita bisa melayani, itu suatu kepercayaan. Kalau kita naik jabatan, itu adalah suatu kepercayaan. Kalau kita dapat bekerja, itu merupakan suatu kepercayaan. Kalau kita bisa memiliki kasih, itu suatu kepercayaan. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, semuanya karena kepercayaan, karena iman kita kepada Tuhan. Ya. Yang keempat, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara, kita selalu berserah kepada Tuhan. Menyadari, ya, bahwa kalau bukan Tuhan yang mengizinkan itu, tidak bisa akan terjadi, saudara. Jadi dengan segenap hati kita melakukan ucapan syukur. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya, sekali lagi saya katakan bahwa tetaplah mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Karena mengucap syukur adalah perintah dari Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, anak-anak yang percaya kepadanya. Dan di balik mengucap syukur, saudara, ada kuasa yang luar biasa. Ya. Kita lihat waktu Tuhan memberikan 5.000 orang makan, saudara, dengan 5 roti 2 ikan. Ya. Dengan 5 roti 2 ikan, saudara, Tuhan bisa memberi mereka makan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang dia punya, sehingga Tuhan memberkati. Begitu juga ke dalam kehidupan kita, saudara.
Kalau kita mengucap syukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita harapkan, saudara, pasti kita akan mengalami kuasa yang luar biasa, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan kita jadi saksi bagi semua orang untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, luar biasa kuasa dalam mengucap syukur, saudara. Bukan main, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bisa yang tidak ada, saudara, menjadi ada. Dalam saya kuliah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, luar biasa saya katakan, saudara. Satu kesaksian saya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang hebat. Dan itu yang menjadi pengalaman dalam diri saya. Yaitu ketika waktu itu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya akan membayar uang wisuda sekitar 8 juta rupiah. Dan saya selama kuliah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya tidak meminta uang kepada orang tua. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, saya hanya memohon kepada Tuhan dan mengucap syukur atas setiap langkah hidup saya kepada Tuhan. Dan suatu kali, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di puncak saya mau membayar uang 8 juta, saudaraku dikasih oleh Tuhan, masih kurang waktu itu sekitar 2 jutaan, saudara. Tapi puji Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, makanya firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang hatinya selalu kepada Dia. Benar, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Orang yang tidak saya kenal, saudara, waktu itu seorang yang memiliki kulit hitam. Dan sampai saat ini, saudara, saya tidak tahu orang ini di mana. Ya. Dan waktu itu, saudara, di satu lokasi, saudara, dia sedang keluar dari sebuah gedung, saudara, dari sebuah mall yang ada di Batam. Dan saya juga ada waktu itu di situ. Saya hanya mengucapkan kepadanya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, "Halo sir, good afternoon." Dan puji Tuhan, itulah kuasa yang luar biasa, saudara. Dia balas dengan senyum yang mempesona, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Dan dia berkatakan, "Hai anak muda." Kalau bahasa Indonesia sana, saudara, begitu. "Hai anak muda, selamat sore, apa kabarmu?" Dan saya jawab waktu itu, karena saya ngerti. Saya katakan, "I am fine." Habis itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya dipanggilnya, saudara. Dan waktu saya dipanggil, saudara, saya sudah bingung. Saya tidak tahu apa yang mau saya ucapkan. Tapi waktu itu, saudara, ada penerjemahnya, orang kita Indonesia. Dan dia bertanya, "Apa pekerjaanmu sekarang ini?" Saya sampaikan, saudara. "Dan apa kegiatanmu selain dari pekerjaan tersebut?" Dan saya ucapkan bahwa saya sedang kuliah. Dan ditanya, "Saudara, kamu semester berapa?" Dan saya ucapkan saya semester terakhir. "Dan kamu ibadah di mana?" Saya sampaikan, saudara, waktu itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan dia waktu itu, saudara, saya tidak tahu dan saya tidak mengerti. Saya hanya percaya bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Tidak panjang lebar, saudaraku dikasih oleh Tuhan, diambillah sebuah amplop waktu itu, saudara, dari kantongnya. Dan dia salami saya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan saya sangat dalam hati saya waktu itu, saudara, "Tuhan, terima kasih." Saya belum melihat isinya, saudara. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi puji Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin bagi orang lain nominalnya tidak besar, tetapi bagi saya sampai sekarang ini itu sangat besar, saudara. Waktu itu, saudara, ditukarkan menjadi rupiah berjumlah 1.500.000. Uang itu 1.500.000, saudara.
Itu kesaksian dalam hidup saya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya waktu saya menerima uang itu, tetapi saya mengucap syukur atas segala rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Sampai saat ini saudara, saya mengucap syukur. Apapun yang saya alami, apapun yang saya hadapi, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Biar orang menyakiti, biar orang memfitnah, tetapi saya tetap mengucap syukur saudara. Karena saya tahu di balik mengucap syukur ada kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Daud tidak baik-baik keadaannya, tidak selalu yang manis dia terima, tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia selalu menaikkan syukurnya kepada Tuhan dalam segala jalan kehidupannya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya tetap mengatakan bahwa tetap mengucap syukur. Apapun keadaan, tidak ada alasan bagi kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur, baik tidak baik keadaan kita tetap mengucap syukur. Dan segala apa yang kita miliki saudara, jangan kita bawa menjadi kesombongan kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jangan menjadi tinggi hati kita ketika kita memiliki apa yang kita minta kepada Tuhan, tetapi kembalikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka semuanya itu akan Tuhan berkati lebih lagi ketika engkau mengembalikan semuanya untuk kepada Tuhan. Itu artinya kita mengucap syukur dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah renungan singkat kepada kita pada saat ini saudara. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan saudara, Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan saudara, Tuhan Yesus melimpahkan berkat-berkat yang baik dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.